hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Chelsea. Selamat hari Minggu juga Kak Nova dan adik-adik di rumah. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya nih? Pasti baik dong. Mana suaranya? Baik Kak, bener nggak? Puji Tuhan Kak kalau kayak gitu. Nah Kak, karena kita akan memulai ibadah kita siapkan Alkitab, buku MD, serta hati dan pikirannya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, biar tambah semangat, yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mulai untuk acara kita. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 1. Jangan lupa ya, satu lagi lagunya, buku sekolah minggu nomor 6. Ayo kawan-kawan semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Halo Kak Nova. Halo Kak Jessy. Suara siapa itu Kak? Ih, tadi kita berdua doang nih Kak. Ih, ini aku dari tadi udah di sini. Loh, Ada Naomi toh. Maaf gak kelihatan, kecil sih badannya adik-adiknya. Kak Nova, Kak Chelsea, dari tadi aku udah di sini tahu. Berarti udah ngikutin dari tadi pagi ya? Iya, aku udah Tadi rapi. berarti ikutan nyanyi dong. Iya, tadi Marta tahu itu yang sama. sadar ya. Iya, maafin Naomi ya, jangan marah ya. Maafin ya adik-adik, kakak tadi tidak memperkenalkan kalau ada Naomi ikut kita. Oke, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk Kak Chelsea, kita berdoa sama-sama. Ya Kak Naomi ya. Oke, Kak. Lipat tangannya, kita berdoa dalam hati ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah adik-adik, untuk lebih semangat kita angkat lagu pujian ya. Kita bernyanyi Satu Jumlah Hidup dan Mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini
yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10 dan ketentuannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Iya, Naomi masih semangat kan? Semangat dong Kak Nova. Kak Chelsea? Masih semangat dong Kak pastinya. Karena kita masih semangat, yuk dong bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagi, Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Dan kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkau Yesusku. Adik-adik kami yang ada di rumah, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk pengampunan dosa kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, mari buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini,
tertulis di dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 dan ke-23. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalannya. Jangan lupa untuk dihafalkan dan dilakukan kehidupan sehari-hari ya. Naomi, Iya, tadi Kak Chelsea. Naomi juga denger itu kan ayat hafalannya? Denger dong Kak Chelsea, aku udah hafal. Masa apa dong kalau kayak gitu? Di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 bunyinya gini Kak Chelsea. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ih, bagus. Yeay. Adik-adik juga jangan lupa dihafalin di rumah ya. Jangan kalah sama Naomi. Bener tuh adik-adik. Ya sudah, kita mulai yuk dengan lagu yang bikin kita lebih semangat lagi. Kita angkat lagu pujian Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita kembali bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am,
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mana Alkitabnya? Udah gak sabar kan pasti mendengar firman Tuhan? Pasti dong kakak, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ya Kak Naomi ya, udah disiapin belum Alkitabnya? Udah dong Kak Nova, udah siap. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128, Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam anak-anak kami sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua ya, buat anak-anak kami semua. Di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-59 ayat 17 sampai 18. Udah siap adik-adik? Udah dibuka Alkitabnya? Oke, sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, terlebih anak-anak kami sekolah minggu AKBP Cikampek, yang saat ini kami boleh mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik menyertai kami, menemani kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur, kitab Mazmur 59 ayat 17 sampai dengan 18. Ayo dibuka ya Alkitabnya ya, kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadikan kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ia kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setia-Mu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Amang mau berkhotbah, ada loh cerita firman Tuhan yang mau kita saksikan. Siapa yang udah siap mau menyaksikan firman Tuhan? Oke, mari kita saksikan cerita firman Tuhan yang ada di dalam minggu ini. Ayo kita dengar yuk, kita saksikan yuk bersama-sama. Silakan. Suatu hari terjadi hujan yang sangat deras di rumah Naomi. Kilat dan petir saling bersautan. Angin kencang meniup pohon-pohon besar. Ayah, aku takut suara petirnya kencang sekali. Ada apa Bunda? Itu ya, di luar hujan deras.
Suara petirnya besar sekali. Aku takut nanti masuk ke rumah lagi. Emang ayah nggak takut? Guruku sayang, gak perlu takut. Coba ya tanya, apa yang harus kita lakuin kalau kita ngerasain takut? Apa ya? Ya, ngumpet ya, biar kita nggak kena petir. Bukan gitulah Boru. Masa Boru mau ngumpet kalau denger petir? Bukan gitu caranya ya Boru ya. Kalau Naomi takut, kita harus berdoa. Berdoa sama siapa? Berdoa sama Tuhan Yesus supaya ngelindungin kita. Oh iya ya, Tuhan Yesus kan baik sama Naomi. Aku mau berdoa sama Tuhan Yesus biar aku gak takut lagi. Boleh Boru, ayo kita sama-sama berdoa. Oke ya, aku yang mimpin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini hujan deras sekali dan petirnya juga kencang. Tuhan, tolong Naomi dan keluarga Naomi, lindungilah kami dan buat kami tidak takut lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pinter, itu baru borunya ayah. Nah, sambil kita menunggu hujan berhenti, gimana kalau kita belajar Boru? Oke ya, aku mau belajar matematika. Ya, ajarin aku ya. Siap Boruku, ambillah buku itu. Tidak lama kemudian, hujan berhenti dan Naomi melihat pelangi. Kali ini Naomi menantikan hujan reda. Betul sekali, pelangi itu muncul untuk mengingatkan Naomi bahwa kasih setia Allah ada di dalam hidupnya. Ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana cerita firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama. Yang mau kita pelajarin atau yang mau kita perhatikan adalah bagaimana Daud ya, atau bagaimana Nabi Daud yang pada saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Nah, itulah yang kita alamin saat ini. Adik-adik kan pernah mengalamin bagaimana kalau kita dalam keadaan punya masalah. Tadi kita dengar kan ada hujan, petir. Semuanya ada yang takut, ada yang tidak takut. Amang mau tanya, siapa yang takut dengan petir? Tunjuk tangan dong. Iya, karena petir kan menggelegar ya kan. Duar. Jadi kaget, jadi kita merasa takut. Nah, yang nggak takut bagus. Kalau nggak takut sama petir bagus, tetapi harus juga hati-hati ya. Jadi itulah adik-adik, ketika kita ada ketakutan dalam hidup kita, kemana kita mengadu? Kepada orang tua. Kan orang tua kita di hadapan kita dalam keluarga kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu masalah, sakit, ya, dan lain-lain, itu tetap kita harus mengadu kepada orang tua kita. Nah, begitu juga apa nasihat orang tua kepada kita tadi yang di video itu. Kita diajak berdoa. Kita diajak berdoa biar supaya apa yang kita alamin itu Tuhan selalu melindungi kita. Karena kan Tuhan itu adalah Maha baik, Maha pengasih. Dia tetap setia sama kita. Apapun keadaan kita, ketika adik-adik takut, Tuhan tetap menjaga kita. Ketika adik-adik sakit, Tuhan tetap merawat kita. Ketika adik-adik dibully di teman-teman di sekolah, Tuhan tetap merawat kita, menjaga kita. Ya, jadi jangan takut. Jangan takut karena Tuhan selalu baik sama kita. Tuhan selalu setia kepada kita.
Dia mengasihi kita apapun situasi dan kondisi dan keadaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, tetap kita selalu memanjatkan doa, mengadu kepada Tuhan melalui doa. Ya, Amang mau tanya lagi nih, siapa ketika di sekolah mau ujian berdoa dulu? Tunjuk tangan dong. Iya, bagus. Harus begitu. Ketika kita menghadapi ujian, kita harus berdoa dulu, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya mau ujian. Bantu saya Tuhan, ajarin saya Tuhan. Nah, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mengajari kamu, mengajari adik-adik kami yang mau berdoa. Nah, ketika adik-adik dalam keadaan sakit, ada nggak yang berdoa? Siapa yang ketika dia sakit mau berdoa? Tunjuk tangan dong. Bagus. Nah, itu dokter hanya perantara Tuhan untuk mengobati, tetapi Tuhanlah yang dokter yang sebenarnya. Jadi Tuhan memberkati ketika dokter mengobati adik-adik, memberi obat, Tuhan memberkati dokter dan obat yang kita makan, sehingga kesembuhan kita peroleh, kita cepat sembuh. Itu makanya jangan malu-malu, jangan segan-segan, jangan malas berbicara kepada Tuhan, jangan malas mengadu kepada Tuhan, jangan malas berdoa kepada Tuhan kalau kita dalam kesusahan. Itu karena tadi Tuhan selalu memperhatikan kita, karena Tuhan selalu menjaga kita. Kasih setianya selalu Dia sampaikan kepada kita melalui berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Harus begitu. Makanya jangan malas berdoa ya. Kalau makan, Amang mau tanya, itu nasi atau makanan yang dihidangkan di dalam yang sebelum kita makan itu berasal dari mana? Ada yang mau jawab? Dari bapak saya, mama saya yang mencari. Iya, benar. Duit bapak saya yang beli. Iya, betul. Tetapi itu semua karena berkat Tuhan diberikan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita bisa beli makanan yang enak, beli motor, beli apa. Itu karena berkat Tuhan. Bukan karena kehebatan orang tua kita, bukan karena kehebatan mama dan bapak kita. Jadi semua itu berasal dari Tuhan. Ya. Jadi adik-adik jangan ragu lagi ketika kita mau minta bantu, mau minta pertolongan kepada Tuhan, sampaikan saja melalui doa. Tuhan akan mendengar. Oke? Siapa yang rajin berdoa, Tuhan akan menambahin berkat buat anak-anak kami yang selalu rajin berdoa. Kita harus berdoa sebelum makan, kita harus berdoa sebelum tidur, kita harus berdoa setelah tidur, kita harus berdoa sebelum pergi ke sekolah. Pokoknya kita memulai kegiatan kita harus selalu memulai doa dulu, dimulai dengan doa. Biar supaya apa? Tuhan biar supaya menjagain kita dimanapun kita berada. Jadi kita biar supaya aman, kita dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musuh-musuh. Teman-teman yang gak senang sama kita, semua Tuhan akan memberkati. Begitu juga orang tua kita jangan lupa mendoakan orang tua kita. Kita jangan lupa mendoakan kakak, adik kita, saudara kita, guru-guru sekolah minggu kita, pendeta kita, parhalado, sintua, semua harus didoain. Biar supaya melalui doa kita semua terberkati, kita diberi berkat yang melimpah. Untuk itu adik-adik jangan mau malas, jangan malas berdoa. Dengan doa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Selamat hari Minggu, salam sehat dari Amang.
Sintua AKBP Cikampek, salam sehat dari Amang Pendeta, Inang Bibel, dan salam sehat dari guru-guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami saksikan, cerita firman Tuhan, dan kami dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan ajari kami supaya kami dapat mengerti dan supaya kami tidak takut lagi dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah menyayangin kami, mengasihi kami, dan selalu setia menemani kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, ajarin kami, biar kami mau berdoa, rajin berdoa kapanpun itu. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua kami, kakak, adik, kakak guru sekolah minggu, inang guru sekolah minggu, amang sintua kami, pendeta kami, inang bibel. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, beri mereka kesehatan, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit, supaya kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau kapanpun itu kami inginkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami orang yang berdosa, yang selalu membuat dosa, baik itu kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada kakak guru sekolah minggu, guru-guru kami di sekolah, amang pendeta, inang bibel pro, dan semua Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni dosa kami, supaya kami boleh berdoa, supaya kami boleh Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sampaikan doa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang baik. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahan dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71. Di Sonadong Ubuan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita yang kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarungi kita dengan damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa minggu depan buat adik-adik kami semua. Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ada pesan dari kakak guru sekolah minggu loh. Hai adik-adik, tahu gak bulan depan kita akan merayakan apa? Iya betul, kita akan merayakan Paskah. Kakak titip pesan ya buat adik-adik, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa mengadakan perayaan Paskah secara tatap muka. Sampai jumpa bulan depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!